atau yang lebih dari seperti itu. Nah, hal ini sangat penting kita ketahui. Ya, oke. Kita akan masuk slide kedua untuk mengetahui kenapa kita harus jadi kuat, ya, supaya kita mampu mengelola. Nah, ya. Nah, saudara perhatikan, saya sudah menaruh di latihan ini sama dengan latihan ibadah, ya. Kalau saudara baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 11, kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Nah, gitu ya. Artinya tanpa sebuah latihan ibadah, Anda nggak akan menghasilkan apa-apa. Lalu dia akan berikan contoh latihan badani, gitu ya. Ini kayak fisik nih, latihan tubuh yang saudara itu berguna, gitu ya. Untuk saat ini selama di dunia berguna. Artinya sebuah latihan itu akan membentuk sebuah kemampuan, posturnya, keterampilannya, kekuatannya itu akan terbentuk. Begitu juga bahwa latihan ibadah itu bermanfaat untuk hidup ini dan yang akan datang. Artinya Rasul Paulus ingin menjelaskan di sini, kalau untuk membutuhkan tubuh yang kuat dan terampil gitu ya, harus melalui sebuah latihan. Karena latihan itu akan membentuk tubuh saudara. Nah, untuk melatih ini saudara bukan hanya perlu waktu yang dibagi, tapi harus juga menambah asupan gizi yang bagus. Kalau saudara rajin olahraga, tapi makanan gizinya nggak cukup, tubuh saudara itu akan makin hancur malah, gitu ya. Nah, begitu juga secara rohani, kalau saudara ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, selain saudara melatih, saudara juga harus memakan asupan rohani yang baik, firman Tuhan, lalu melakukannya. Nah, ini penting. Oke, perhatikan di sini ya, ada beberapa gambaran yang ingin supaya saudara lebih terbuka, yang sering kami arahkan kepada setiap orang yang akan kami bantu untuk mampu dia mengelola ya 414 ini dengan baik. Yaitu kita bukan berkata kepada mereka di dalam Amsal Salomo ya, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau saudara dan saya itu gitu ya, tawar hati ketika ada suatu masalah beban, maka itu menunjukkan kekuatan kita masih kecil. Gitu ya. Siapa saja kalau menjadi tawar hati terhadap masalah yang dihadapinya, itu memberitahukan kepada dirinya bahwa kekuatanmu itu masih kecil. Oleh sebab itu, mari tingkatkan. Gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Nah, ada lagi masalah yang ada di dalam Raja Daud, tercatat di dalam 1 Samuel 17. Saudara tahu kisah ini, di mana bangsa Israel itu berperang dengan Filistin, lalu orang Filistin itu menyodorkan satu tokoh yang sangat kuat. Ya, saudara tahu namanya Goliat. Betul kan? Nah, Goliat ini ya merendahkan bangsa Israel. Bahkan Tuhannya Israel pun ya dia rendahkan bahwa tidak ada orang yang mampu melawan dari Goliat ini. Dan semua takut. Para pahlawan yang ada di Israel pada saat itu yang bersama Raja Saul nggak ada yang berani. Tetapi Daud ketika mendengar hal itu gitu ya, dia tidak merasa kecil hati, bahkan dia maju gitu ya. Nah, kenapa Raja Daud ini maju? Karena Raja Daud ini sudah dilatih Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Kenapa dia maju dan bisa mengalahkan Goliat? Karena dia sudah dilatih oleh Tuhan di masa mudanya. Waktu dia menggembalakan, dia sudah biasa mengalahkan singa ya dan lain-lain ya. Dia bisa mengatasi hal itu bersama Tuhan. Artinya, kalau dilihat usia yang muda dari Raja Daud, orang nggak tahu bahwa Raja Daud ini atau Daud ini sudah latihan, dilatih oleh Tuhan dan dia mau dibentuk oleh Tuhan. Gitu ya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bisa mengalahkannya oleh kuasa Tuhan dan ya latihan-latihan yang ada di dalam dia. Jadi menjadi kuat itu nggak mesti ototnya besar, karena kalau otot yang kita lihat ini karena dia latihannya ya untuk latihan-latihan khusus. Tetapi setiap latihan akan membentuk sebuah kemampuan. Itu yang penting, ya. Nggak mesti ototnya besar. Kalau pelari-pelari ototnya kecil-kecil, tapi daya tahannya, gitu ya. Kalau dia itu misalnya bela diri, ototnya nggak mesti besar-besar, tapi dia memiliki kemampuan bela diri. Kira-kira begitu ya. Jadi ada sebuah keterampilan di mana keterampilan itu membutuhkan kekuatan otot, gitu ya.
Nggak mesti harus besar ototnya, tetapi ototnya ini sudah seimbang sedemikian rupa dan sangat terlatih. Oke. Nah, begitu juga masalah di dalam Bilangan 13 ketika Yosua dan Kaleb dan 10 orang lain diutus gitu ya oleh Musa untuk ya mengatasi ya kondisi tertentu ya untuk masuk ke tanah Kanaan. Ini ke-12 pengintai ini mengatakan bahwa memang benar ada susu dan madu. Nah, gitu ya. Memang benar janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, luar biasa lah berkat-berkat Tuhan. Tetapi lawan di hadapan kita itu orang-orang raksasa, orang-orang enak, sehingga nyali mereka ciut gitu ya. Jadi mereka keder duluan. Saudara tahu, kalau hidup ini saudara lihat kepada masalahnya, maka masalah itu kelihatan besar. Memang besar masalah itu. Tetapi kalau saudara lihat berdengan iman bersama Kristus, maka sebesar apapun masalah itu bisa diatasi. Nah, Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa jangan takut, ya Tuhan akan berperang kepada bersama kita dan akan mengalahkan bangsa enak ini ya, yang raksasa. Dan mereka benar, mereka mengalahkan itu. Itu Yosua dan Kaleb. Jadi perlu juga ya iman yang kuat, ya mental yang kuat, kerohanian yang kuat, keyakinan yang kuat untuk bersama Tuhan kita mampu mengatasi masalah itu. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ini sebuah gambaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, ya kepada muridnya Timotius bahwa pada masa akhir akan ada masa yang sukar, ada masa yang sukar. Manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, rajin ibadah, tetapi memungkiri kekuatannya, kelakuannya nol. Kira-kira begitu ya. Rajin ibadah, tetapi kelakuannya itu nggak sesuai. Kira-kira begitu. Nah, ini kenapa? Karena mereka meresponi masa yang sukar itu tidak dengan benar, tetapi dengan mengandalkan ya uang. Ya, segala sesuatu saudara tahu yang disebut dengan piti itu uang itu besar pengaruhnya sebagai hamba. Tapi kalau sebagai tuan saudara akan hancur dibuatnya. Nah, ini yang sering dikatakan kalau saudara tidak kuat menghadapi masa-masa yang sukar, maka saudara akan berkata, wah kalau ada uang. Nah, gitu ya. Terus, waduh, gitu ya, egois, mencintai diri sendiri dan lain-lain. Nah, ini saudara harus perhatikan baik-baik. Oke, saya gambarkan lagi secara detail. Ya, jika saudara dan saya sering mendengarkan firman Tuhan, gitu ya, tetapi saudara tidak mau mendengar melakukannya, ya, maka saudara tidak akan bertumbuh menjadi besar. Anda dan saya akan menjadi bayi. Ini menunjukkan saudara lemah, gitu ya. Jadi sudah sekian lama, sudah sekian banyak dengar firman Tuhan, tapi karena tidak kita lakukan, pertumbuhan kita seakan-akan kita itu anak dan bayi semuanya. Jadi tidak bisa dikasih makanan keras, ya tidak bisa diberikan tanggung jawab. Nah, ini persoalannya serius gitu. Bayangkan kalau saudara punya anak, pertumbuhannya, badannya tetap besar, bertambah, tetapi dia kekanak-kanakan, ya. Dia ingin terus dekat ibunya, dia ingin minum susu, apa-apa diminta ibunya, orang tuanya. Nah, ini kesulitan nanti, saudara yang kasih. Ya, oleh sebab itu perlu kuat sejalan waktu. Jadi kuat itu harus berjalan waktu sesuai dengan pertumbuhannya. Oke. Nah, di satu sisi lagi saya mau menjelaskan kepada saudara perumpamaan penabur. Ya. Tuhan Yesus bilang, ya, orang yang mendengar firman Tuhan dalam penabur tetapi tidak mengerti itu seperti jatuh di pinggir jalan. Ya, firman Tuhan dia dengar, dia nggak ngerti, nggak memberikan perhatian kepada firman Tuhan itu, akhirnya hilang begitu saja. Dia masih seperti yang dulu. Ya, sikapnya, kelakuannya, kekuatannya ya biasa-biasa saja. Kalau ada masalah goyang, ada sakit penyakit, kondisi apa, ya tidak akan bisa. Nah, kalau dia itu di tanah yang berbatu-batu, karena tanahnya kecil, ya tipis, dia tumbuh, dia dengar firman Tuhan, dia senang. Tetapi karena akarnya kurang bagus, kalau ada terik matahari, pohon itu mati. Jadi kalau ada masalah, ya sudah, dia bawa pikiran sendiri, sudahlah saya tahu firman Tuhan itu tidak mudah melakukannya, udah lakukan aja begini. Nah, jadi saudara kalau sering begitu, ini di tanah berbatu-batu. Tapi ada juga di tanah yang ada semak duri. Nah, kira-kira gitu. Dia tumbuh sudah besar, sudah berbuah, tetapi dililit oleh masalah-masalah khawatir ini itu. Oh, pokoknya pusing. Dokter, sering bilang gini,
kenapa ya setelah saya mengikut Tuhan masalah itu semakin banyak? Saya bilang salah, gitu ya. Sebenarnya masalah itu tetap sama. Cuman saudara tidak memiliki cara pandang yang baru, sehingga masalah itu tetap saudara pandang dengan cara yang lama. Kalau saudara dan saya memandangnya dengan cara yang baru, maka masalah itu akan selesai. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada orang mengatakan seperti itu keliru. Jadi kalau kita tidak ikut dekat Tuhan, bukan masalahnya bertambah, tidak. Masalah tetap sama, karena Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami itu tidak pernah melampaui kekuatan kamu. Gitu ya. Tuhan tidak izinkan. Tuhan pasti selalu berikan jalan keluar. Cuman karena pertumbuhan kita tidak sesuai, ya, sehingga cara pandang kita tidak berubah, maka kita seakan-akan tidak siap menghadapi itu. Nah, padahal Tuhan bilang terapkan firman yang sudah kamu dengar, maka masalah itu akan selesai. Nah, ini yang tetapi kalau dia tumbuh, jatuh firman itu di tanah yang subur, dia berbuah. Ya, dia simpan di dalam hatinya, dia lakukan, dia berbuah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Di dalam perumpamaan penabur ini kekuatannya bertambah. Ada, saya berikan ilustrasi sederhana aja. Ada yang berbuah 10 kali lipat. Wow. Lalu ada yang berbuah 30 kali lipat, makin kuat, makin banyak hasilnya, bahkan 100 kali lipat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 diceritakan begini, bahwa setiap orang yang ditanam di dalam pelataran Tuhan, ya, dia akan bertunas seperti pohon korma, ya, dan dia dalam masa tua pun dia terus berbuah. Artinya semakin berjalan waktu dia terus berbuah. Nah, ini yang benar, ya. Jadi semakin kuat, semakin berdampak, ya. Jadi bukan semakin loyo. Kira-kira begitu. Itu pentingnya kenapa saudara dan saya butuh, ya, bertumbuh dan menjadi kuat supaya masalah kita selesai, mampu membantu orang lain, ya, untuk mengatasi masalah-masalah mereka, bukan hanya berkata misalnya gini, ada masalah ya, berdoa saja. Waduh, kan orang bilang suka gitu, berdoa saja. Waduh, saya bilang gini, Pak, Anda hamba Tuhan kan, nggak boleh lah begitu. Kalau hamba Tuhan itu sebagai dokter, lalu ada pasiennya datang, lalu saudara bilang ya berdoa saja atau ya gitu ya, terima saja ya, yakin, itu repot gitu ya. Dokter akan membantu masalah Anda. Nah, hamba Tuhan juga harus membantu. Jangan nggak cukup hanya berdoa. Ya, dengarkan apa yang dia bicarakan, lalu berikan solusi-solusi. Kenapa Anda dan saya bisa memberikan solusi? Karena Anda sudah melalui juga proses-proses pertumbuhan itu dan sudah menjadi kuat. Jadi saya bisa mengatakan begini, setiap orang, setiap hamba Tuhan, kalau mendengar masalah orang lain, hanya berkata, ya, berdoa saja, yakin saja, percayalah bahwa dia bukan orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, karena apa? Orang yang kuat dalam latihan itu melalui latihan. Sebagai contoh, kalau saudara menjadi seorang perenang, ya kita katakan ini, Anda udah dilatih menjadi perenang, Anda benar perenang. Lalu ada orang mengatakan kepada saudara, Pak, saya ya kok nggak bisa berenang ya Pak ya, gitu ya. Saya takut dengan air, dengan kolam. Saudara nggak akan bilang, ya sudah pulang saja, serahkan saja sama Tuhan. Saudara nggak akan bilang gitu. Saudara akan bilang, sini saya akan latih saudara, saya berikan teori dan prakteknya supaya saudara bisa berenang. Nah, lihat saya, ini latihannya. Nah, lalu lama-lama dia bisa, gitu ya. Tetapi kalau dia berbicara kepada orang yang nggak bisa berenang, dia akan bilang gini, ya berdoa saja, ya percaya saja. Kenapa Pak? Ya karena saya juga nggak bisa berenang. Jadi saya bagaimana mengajar saudara berenang? Nah, gitu, istilahnya gitu. Jadi harus hati-hati. Saya berani mengatakan setiap hamba Tuhan, siapapun dia, kalau berkata berdoa saja, berarti dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Karena berdoa saja itu bahasa awam, bahasa orang yang tidak terlatih. Orang yang terlatih menjadi kuat, dia akan bilang, apa masalahnya? Lalu dia akan bilang, begini langkahnya. Saya akan ajari saudara 414. Nah, ini yang langkahnya begini. Sehingga orang itu ngerti. Gitu ya. Nah, ini yang penting. Artinya saudara akan memberdayakan, ya, memberdayakan orang itu sehingga dia mampu. Sama seperti orang tua melatih anaknya sehingga anaknya itu bisa perlahan-lahan mandiri. Kalau saudara punya anak satu nggak bisa mandiri, itu udah pusing kepala kita, ya. Dikit-dikit dicarinya kita. Saudara awalnya senang,
sepertinya ini anak mengandalkan saya. Tapi lama-lama saudara pusing, ini kalau dia terus-terusan mengandalkan saya, kapan dia mandiri? Ada datang ke saya, datang ke saya. Urusan sekolah datang ke saya, urusan ini. Setelah dia nikah, datang juga ke saya. Kan repot. Udah punya anak, anaknya pun dititip ke saya. Kan repot gitu kan. Lalu anak itu tenang aja. Ya, dia tinggal minta aja. Mau uang, Ma, minta uang, Ma. Untuk apa? Untuk rumah tangga saya, gini-gini. Kenapa bisa begitu? Karena saudara yang membuatnya begitu. Kecuali kalau dia ada masalah khusus, gitu ya. Masalah khusus itu apa? Ada gangguan kesehatan, ada gangguan tertentu, sehingga dia tidak bisa seperti orang yang lain pada umumnya. Paham ya maksud saya ya? Nah, itu berbeda kasusnya, gitu. Tapi itu menjadi beban yang serius. Tidak ada orang yang menginginkan ya hal-hal yang seperti itu. Bahkan saudara dan saya pun jika saat ini punya masalah, dan saudara mendapatkan bantuan, dukungan dari siapapun, saudara tentu ingin agar masalah itu keluar, lepas dari saudara, sehingga saudara bilang terima kasih, selama ini engkau telah memperhatikan aku dengan kasih sayang, dengan kesetiaan dan kebaikan. Tetapi puji Tuhan, sekarang saya sudah mandiri, karena Tuhan sudah menolong saya. Dan saya sudah mendengar firman Tuhan bahwa saya bisa keluar dari masalah ini, karena itu janji Tuhan. Karena di kayu salib dia sudah berkata, tetelestai, sudah selesai semuanya. Aku sudah menyelesaikan semua masalah. Maka dia bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, untuk hal-hal tertentu pikulahku yang kupasang, yaitu penderitaan karena melayani, bukan penderitaan karena dosa. Ya, dalam pelayanan selalu ada penderitaan, tapi bukan karena kesalahan. Nah, saudara harus belajar itu sehingga saudara kuat. Oke ya, jadi ini gambarannya sehingga betapa pentingnya saudara dan saya itu menjadi kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, penting. Kalau tidak saudara, wah susah nanti. Ada nggak Tuhan ya? Aduh begini ya. Nanti saudara salahkan Tuhan, saudara akan salahkan juga orang lain. Kok nggak ada yang membantu saya? Ya, nah kira-kira begitu. Ini yang keliru. Makanya saudara perbaiki. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ya, diperhatikan baik-baik. Nah, bahan ini nanti akan dibagi ke saudara. Jadi saudara kalau ada mau pertanyaan, ya catat aja. Nah, kalau begitu apa solusinya dalam keadaan itu? Nah, saudara masih ingat ya, di dalam mengelola, ya mampu mengelola stres, solusi ini adalah yang poin 1 tadi, 414. Ya, solusinya adalah Kolose 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini solusinya. Nah, saudara dan saya tidak bisa mengatakan ini solusinya tanpa menjelaskan ayat ini. Kira-kira begitu, ya. Nah, gitu. Jadi kalau dokter memberitahukan ini solusinya, lalu ini langkah-langkahnya. Harus begitu, Bapak Ibu. Ya, jangan ya udah berdoa saja. Pak, kayak mana doanya? Ya pokoknya berdoalah, doa Bapak kami kayak apa kayak gitu ya. Terus datang lagi, aduh kamu nyusahin aja kayak nggak punya iman. Asal salahin lagi dia, gitu kan? Loh, Bapak nggak berikan solusi kepada saya. Nah, kalau gitu ya berarti Bapak nggak bisa jalan keluar. Kan keamanan agung kan mengatakan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jangan-jangan Bapak belum bisa melakukan itu, belum terlatih. Nah, kira-kira begitu kan? Nah, ini saudara harus tahu persis. Misalnya, seseorang tidak akan menjadi dokter kalau dia tidak kuliah dan praktek kedokteran. Nggak mungkin. Ya? Nah, artinya selalu ada proses belajar. Harganya mahal gitu. Begitu juga di dalam Tuhan. Saudara akan menjadi seorang pelayan Tuhan, mau itu pendeta, mau nggak pendeta. Itu melalui sebuah latihan. Latihan yang membuat saudara menjadi kuat, lalu membantu orang lain supaya menjadi kuat. Ya, nah kita akan bahas solusi ini menjadi 4 juga. Ya, ini dia ya. Silakan kita lihat slide-nya. Yang pertama itu adalah ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Itu satu. Jadi orang akan tanya kan, Pak, bagaimana Pak supaya saya berakar di dalam Tuhan? Nah, di situ saudara harus tahu gitu ya. Harus tertanam di dalam Tuhan. Nah, saya tadi sudah jelaskan di dalam Matius 13, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu, orang yang mendengar firman itu dengan gembira, segera menerimanya, tetapi ia tidak berakar. Karena dia tidak berakar, maka tahannya sebentar saja. Gitu ya. Jadi harus tertanam. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman Tuhan itu, orang itu pun segera murtad. Jangan terlalu menggarisbawahi istilah murtad di sini. Ya, saya sering mengatakan tidak mencapai hasilnya, tidak mencapai tujuannya. Itu penting dulu. Baru nanti ujung-ujungnya semakin parah, baru istilahnya murtad.
kalau di dalam dunia kedokteran khususnya kalau saudara datang untuk orang-orang yang stroke ya, dokter-dokter yang stroke gitu ya, ahli-ahli stroke selalu bilang begini waktu kami belajar juga bilang begitu waktu dokter muda. Ya, dokter, ya, mahasiswa-mahasiswa kedokteran, ya Prof. Kalau orang kena stroke, apa tandanya? Kita langsung bilang lumpuh, Prof. Ada yang bilang mati. Iya, sebelum lumpuh apa? Dia tanya gitu ya. Sebelum mati itu apa? Lalu kita mikir-mikir dulu. Ternyata gitu ya, stroke itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang kita harus dia maunya itu adalah ya, jangan langsung mati atau lumpuh. Kira-kira begitu. Dok, ada perasaan kebas ya. Nah, bisa di-unmute dulu itu yang satu ya, Ibu. Ya. Ya. Ibu Ruth Istiarsi bisa di-mute dulu suaranya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi ada tahapnya gitu ya. Jadi tahapnya itu benar mati kalau nggak ditolong atau sudah ditolong pun bisa mati orang yang stroke kalau sudah sangat parah. Tetapi kan sebelum parah ada. Maaf, Prof. Profesor maunya apa? Ya paling tidak jelaskanlah orang yang mau stroke itu paling tidak ada gejalanya dulu, tandanya hipertensi, diabetes, pusing dulu, kebas. Jadi hal-hal yang kecil dulu, gitu ya. Lalu tiba-tiba puyeng nggak bisa bangun. Nah, lalu kok tangannya atau mulutnya kok nggak bisa digerakkan jadi mencong dan lain-lain. Ah, itu kenapa? Oh, gangguannya di saraf ini. Ah, profesor itu menjelaskan kita itu tahap-tahap. Dia nggak bilang salah, Prof. Ya, orang stroke apa? Mati. Nggak salah. Gitu ya. Tapi sebelum itu, nah begini juga di situ. Jika saudara dan saya ya tidak berakar, maka firman Tuhan yang kita dengar itu bisa berlalu sama sekali tidak terjadi apa-apa dalam diri kita. Karena kan ingat ya, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengar tidak menumbuhkan iman dalam diri kita, ya tidak ada artinya. Kalau sudah menumbuhkan iman, tidak ada perbuatannya juga tidak berdampak. Saya ada iman, Dok. Terus mana tindakannya? Nah, kan itu yang saya katakan tadi, ada 4 kan? Ya, belajar untuk menerima apa adanya, belajar mengucap syukur, belajar tindakan iman, ya, belajar dalam melakukan segala sesuatu dengan kasih. Nah, ini porosnya. Ya, kalau ini berhasil, maka yang keempat selanjutnya belajar itu akan keluar. Nah, jadi kalau saudara dan saya berakar di dalam Kristus, maka saudara akan belajar menerima. Pak, saya terima apa adanya, Pak. Puji Tuhan. Ya, jadi tidak lagi terganggu ya pikirannya ya. Nah, ya masalah itu tidak lagi mengganggu. Enggak, saya mau belajar mengucap syukur. Nah, sekarang selanjutnya apa? Saya akan belajar mengandalkan Tuhan, bertindak dengan iman agar keadaan ini berubah. Dan selanjutnya saya akan tetap melakukan sesuatu dengan kasih, tidak marah-marah, tidak kecewa, tidak gitu. Jadi gampang. Nah, ini kuncinya. Bagi seorang mentor di sini dia fokusnya di sini, ya. Jadi kuat. Jadi orang yang saudara pimpin untuk mengelola, mampu mengelola stresnya dengan benar, di poin ini saudara masuknya. Gitu ya, mengarahkan mereka. Nanti mereka itu akan mengalami gagal gini, pusing, stres, saudara langsung ini. Aduh, saya udah kasih tahu, Dok, udah gini. Nah, ini kita ajar. Ini khusus untuk para mentor. Kira-kira begitu, ya. Saudara harus tahu hal ini. Kamu harus berakar. Nah, ketika saudara membimbing mereka harus berakar, lama-lama mereka pun jadinya kuat. Nah, kalau ada orang yang punya masalah, nanti mereka bilang gini, ada masalah apa? Oh, itu karena kamu nggak berakar. Coba berakar. Berakar itu apa? Tertanam. Gitu ya. Firman Tuhan itu harus kamu yang percayai, lalu kamu lakukan. Nah, amin. Kalau nggak mengerti, tanya. Terus kalau ada masalah, saya khawatir begini-begini, selesaikan dengan baik. Jelas ya? Itu arti berakar. Yang sederhana dulu saya sampaikan. Karena nanti makin lama makin dalam menjelaskan poin 1, ya. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua, ya. Bagaimana supaya kita kuat yang kedua? Kita harus dibangun di atas dia. Artinya, kalau saudara sudah tertanam, ya, artinya tertanam ini saudara saya ingatkan lagi, ya, di dalam Matius 7 itu, gitu ya. Dikatakan, ya, saya ulangin, dikatakan jika saudara mendengar firman Tuhan itu dan melakukannya, saudara seperti seorang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu.
Ya, yang dibangun di atas dia itu artinya saudara melakukan, sudah tertanam, saudara melakukan untuk bertumbuh. Kira-kira begitu ya. Sudah mereka bertumbuh. Saya percaya atas kebenaran firman Tuhan, saya tertanam Pak, berakar. Oke, sekarang itu harus bertumbuh. Lakukan. Ya, serap semua dari akar itu, serap semua makanan nutrisinya sehingga saudara bertumbuh. Kalau dikatakan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ada masalah, bangunan itu hancur semuanya. Ya, sehingga saudara harus tahu persis melihat orang Kristen apakah mereka masuk kelompok binaan atau tidak. Kalau ada masalah, saudara jadi goncang semua, lupa semuanya, padahal udah aktif firman Tuhan, aktif pelayanan, aktif Zoom gitu ya. Lalu saudara error seperti layang-layang putus, ini menunjukkan saudara tidak berakar dan tidak dibangun. Nah, di situ dia. Nah, gitu. Jadi kekristenan itu bisa diukur sebenarnya. Maaf ya, bukan karena Anda umurnya sudah sekian lama pelayanannya, sudah sekolah teologi, ikut pemuritan, S1, S2, S3, apa aja nggak masalah lah di situ. Ya, yang penting kita lihat dari buahnya. Ketika ada masalah, jangan coba-coba berkata gini, saya sebenarnya tidak mau seperti ini Pak Dokter. Tetapi, nah udah, gugur semuanya. Gitu ya. Tetapi saya tidak terima. Tidak terima apa? Kalau dia yang melakukan itu, saya tidak terima. Kalau orang lain nggak apa-apa, ya Anda gugur. Karena iblis itu selalu cari apa kelemahan saudara, ya, yang paling berdampak, gitu ya. Bilang enggak. Kalau orang yang belum kenal Tuhan, Pak, yang belum atau gini nggak apa-apa. Tapi dia orang yang saya hormati. Terus karena saya hormati, saya idolakan, saya buat jadi contoh dan saya ternyata dia buat begitu, Pak. Terus saya kecewa, kamu gugur, gitu ya. Nah, di situ dilihat, artinya apa? Kamu membangun semua itu di atas pasir, gitu loh. Ya, kamu bangun iman kamu dalam hidup seseorang. Kamu harus bangun di dalam Tuhan. Amin. Ya, orang-orang yang kuat sekalipun nggak apa-apa. Jadi telah contoh saja dan topang dia, tapi jangan sekali-sekali membangun di dalam dia. Ya, di dalam orang tersebut. Saudara harus tetap di dalam Tuhan. Artinya Pak dokter ini atau siapapun gugur nanti itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya tidak akan dilalui oleh Tuhan. Membangunnya di atas batu karang. Nah, sekarang kan dilihat di dalam itu 3 sampai 5 ayat 15 saja, ya. Apapun yang saudara bangun, saudara harus lihat kasih karunia Allah yang dianugerah. Aku sebagai seorang ahli bangunan, ahli loh dia, karangan ya. Jadi saudara harus tahu yang cakap telah meletakkan ya dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi, nah ini diingat, tetapi tiap memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, gitu ya. Tadi udah benar Pak, saya tidak membangun di atas pasir, sekarang saya bangun di atas batu karang, Kristus. Iya, kamu bangunnya itu dengan jerami atau dengan kayu. Kalau jerami dengan kayu, nanti ada api terbakar hangus. Anda tetap selamat, tapi Anda rugi. Nah, itu aja. Kerugian ya, Anda menderita kerugian. Nah, itu loh. Menderita kerugian. Anda tetap jadi orang yang kuat. Ya, tetap di dalam Kristus, tapi Anda rugi. Oh, gini, rugi. Gitu. Anda rugi gitu loh. Akhirnya saudara, aduh Tuhan, kenapa ya aku bangun ini dengan apa namanya dengan rumput dan jerami lah. Kan firman Tuhan udah bilang kata Pak Dokter itu dalam 1 Korintus 3 ya, perhatikan kamu membangunnya dengan apa. Kalau sekarang awalnya kamu bangun dengan rumput dan kayu, mari robahlah itu dengan emas. Kira-kira begitu ya. Jadi saudara bisa merubahnya. Awal-awalnya aduh gimana ya Pak ya saya bangunnya. Udah pakai jerami aja dan kayu, gitu kan? Ada juga sih pondok gitu ya, pondoknya bagus. Ya, pondoknya ketimpa angin, Pak. Gitu ya. Gitu. Terbakar lagi kena matahari. Terus apa? Rugi saya, Pak. Ya rugilah. Rugi apa? Rugi waktu. Kalau uang mah nggak banyak lah, jerami berapa sih harganya? Kan gitu kan, dan lain-lain. Tapi saudara perhatikan ya, kalau dibangun dengan emas, sekalipun dia terbakar, dia semakin murni. Gitu loh. Ya, itu emas. Jadi dia semakin dimurnikan. Saudara makin bagus. Ada masalah. Si Anu itu banyak masalah, tetapi senyumnya makin, aduh ya, dia bilang haleluya. Ini udah keren gitu ya. Ini enggak, wah
Kenapa Pak? Itu loh, saya bingung ya Pak ya. Kok banyak sekali statement-statement duniawi dibuat rohani. Apa? Ketika dia bilang apa? Kita juga manusia. Ini mundur lagi. Oh, hamba Tuhan juga manusia. Loh, ya habislah gitu ya. Saya lalu bilang ini, perhatikan kamu apa yang kamu bangun. Gitu ya. Kalau kamu membangunnya dengan benar, ya, dengan emas, ya, maka saudara tidak akan berkata begitu lagi. Ya, kita tunggu Ibu Ripka di mute dulu suaranya biar ya. Matiin suaranya. Terima kasih ya. Saya mau manggil Ibu Ripka ini bisa Ibu, bisa Kakak ya karena umurnya jauh-jauh dikit lah gitu ya. Tapi banyak orang manggil Oma ya. Yang gitu ya. Nenek. Oke, terima kasih Ibu. Saudara harus perhatikan itu, jangan sekali-kali mengikuti pemikiran duniawi. Ya, ingat ya, kita itu juga manusia, bukan perkataan rohani. Ya, itu. Kalau kita suka bilang kita juga manusia, itu adalah sebelum saudara dan saya percaya kepada Kristus. Makanya yang 4 tadi, saudara kan anak Tuhan, gitu ya, dikasih. Mana ada kalimatnya di situ manusia? Semua anak Tuhan pasti manusia, tetapi statusnya sudah berubah, gitu ya. Ya statusnya sudah berubah. Nah jadi nggak lagi kalau dicatat Pak, kita juga manusia Pak, nggak ada di 4 itu manusia. Coba lihat. Oh, coba saya lihat Pak ya. Oh iya, benar dokter. Apa di situ pertama? Kita anak Tuhan. Oh iya, gitu ya. Kita dikasihi, disertai, punya otoritas. Oh ya Pak, pinter. Berarti nggak boleh lagi dong dok, bukan. Kita tidak boleh lagi kembali ke titik nol, gitu ya. Kalau kembali lagi itu namanya kembali lagi ke Mesir, istilahnya gitu ya, ke kehidupan yang lama. Kita adalah anak Tuhan. Berhentinya di situ. Tidak boleh bicara mana nanti. Kok kalau anak Tuhan kenapa bisa begitu? Iya, ya, harusnya nggak boleh begitu. Nah, ya. Oke. Nah, ini kita tahu persis ya. Jadi, kalau seandainya bangunan kita masih dari rumput dan kayu, tolong dirubah. Ya, menjadi lebih lagi. Kalau tanya, Pak, bisa karena Tuhan mengasihi saudara. Ya, awal-awalnya dengan rumput dan kayu, nggak apa-apa, robah aja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat masuk langkah yang ketiga. Ya. Nah, langkah yang ketiga ya diperhatikan baik-baik. Setelah itu saudara hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Jadi, ingat ya bahasanya di sini ya, yang telah diajarkan kepadamu. Gitu loh. Yang telah diberitahukan kepadamu. Yang telah engkau terima atau yang kamu ketahui. Yang telah kamu pahami. Nah, misalnya begitu. Kamu harus bertambah teguh. Kenapa? Karena akan banyak masalah. Apakah itu masalahnya masalah keuangan, kekhawatiran, penyakit, dan lain-lain. Gitu ya. Engkau harus bertambah teguh. Jadi jangan lagi saat tadi sudah berakar, sudah dibangun, bertambah teguh. Walau apapun yang terjadi, saya tetap percaya. Nah, gitu. Itu dia. Saya tetap percaya Pak Dokter, kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi. Kenapa? Misalnya masalah ekonomi, jangan lupa Ibrani 13 ayat 5. Kan suka bilang kayak gitu ya, gitu. Apa itu? Ya. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu dan janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, jadi tambah teguh. Ditambah lagi, Pak, ya saya yakin itu, Pak. Apalagi Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaanmu itu pencobaan biasa. Tuhan pasti berikan jalan keluar kepadamu. Nah, gitu ya. Belajarnya, oh betul Pak, iya. Nah, kalau lagi kita baca lagi sebaliknya pelajarannya, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Kan gitu. Jadi semua berurutan, ya. Berharaplah kepada Tuhan, aku bersyukur lagi kepada Dia penolongku. Nah, jadi kalau saudara memahami semua apa yang sudah saya bagikan dari ya apa itu stres, bagaimana mengelola stres apa ini, wah saudara yakinlah ya melewati hidup ini ya saudara akan jauh kelihatan lebih muda dari saya, gagah perkasa, melayani orang lain juga. Saya tahu, saya sudah dapat pencerahan dari dokter ini ya, firmannya simple sederhana tetapi banyak. Oh iya, berarti harus begini ya. Saya udah begini ya. Ah, terima kasih Tuhan gitu ya. Nah, ini jadi firman Tuhan yang kita sampaikan itu membuat orang-orang yang kita bina itu makin mengerti. Oh iya ya, saya sudah diajarkan. Nah, sekarang bertambah teguh. Pegang itu, gitu ya. Iblis ingin menggoyangkan kamu,
gitu loh ya. Ingin membuat kamu khawatir seolah-olah Tuhan nggak menolong. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh Amsal orang bijak. Nah, kita lihat ya, biarlah matamu memandang terus ke depan, melihat kepada firman itu, yakin dengan firman, tidak goyah. Tetap ke muka, jangan mau menyimpang ke kiri dan kanan. Tempuhlah jalan yang rata, sekalipun digoda-goda, pergi kalau sakit ke paranormal, ke ayah, ini kan orang pintar juga Pak. Ya rupanya ada orang pintar, ada orang bodoh. Kan sekarang paranormal dibilang orang pintar. Gitu kan? Orang pintar membodohi, itu maksudnya. Jadi saudara harus perhatikan, nama-nama mereka berubah-berubah sekarang ini. Ya, nggak mungkin dibilang orang bodoh, orang pintar. Jadi saudara bilang, saya nggak pernah ke dukun Pak. Nggak pernah ke paranormal. Kamu kemana? Kamu ke orang pintar. Maksudnya orang pintar itu dokter itu. Oh, dokter bilang dong, Bu, saya bingung karena orang pintar nih banyak istilahnya, gitu ya. Orang yang ahli itu orang pintar juga. Tapi kalau orang pintarnya itu hanya disebut adalah paranormal juga, ya saudara sudah ke kiri larinya. Jadi saudara tetap terus yakin. Amin. Sama saya ulangi lagi, sama dengan ya, nggak usah gini. Saudara tahu ya, ketika Tuhan Yesus datang, dia khusus datang ke kolam Bethesda. Pernah dengar kolam Bethesda ya? Ya. Kenapa Tuhan Yesus khusus datang? Karena di situ ada seorang pria yang sudah 38 tahun menderita. Ya, setiap kolam itu bergolak, orang lain masuk, nggak peduli sama dia. Biasa kalau menderita itu orangnya egois. Tunggu dulu saya, baru kamu. Ya kan, akhirnya setelah dia ditolong, dia lupa. Kan setiap orang yang sudah ditolong dari kolam Bethesda pasti keluar, nggak mau datang ke situ lagi. Jadi bersilih ganti orang ini terabaikan. Nah, karena dia setia menunggu pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus datang ke situ. Ya, nah, artinya gini, jangan khawatir Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi masalah, kelihatannya jalan keluar tidak ada, orang semua egois dan bilang gini, maaf ya, saya bukannya nggak mau menolong, tetapi saya sendiri juga punya masalah. Nggak usah kecil hati gara-gara itu. Ya, amin. Ya, nah, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Tetap bersukacita, tetap belajar, gitu ya. Belajar menerima apa adanya, belajar mengucap syukur, belajar bertindak dengan iman, belajar tetap dalam kasih. Ingat ya itu kemarin yang mengelola ya. Tetap aja. Percayalah Tuhan Yesus datang. Lalu dia bilang begini, saudaraku, maukah engkau sembuh? Tentu mau dong. Kira-kira gitu. Tetapi setiap itu bergolak kolam, tidak ada yang nolong saya. Orang lain sudah masuk, saya ketinggalan. Lalu Yesus bilang begini, ayo sekarang nggak perlu mengandalkan itu. Angkat tilammu dan berjalanlah. Amin. Ya, selalu ada jalan keluar, Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang ya, pakai lagu-lagu, banyak cara dari Tuhan untuk menolong saudara. Gitu loh. Bisa-bisa saja saudara mengatakan gini, saya akan minta Pak Dokter ini mendoakan saya, kok belum sembuh-sembuh ya, kok belum ada jawaban ya. Tuhan bilang, karena engkau terus mengandalkan aku melalui hambaku ini, jangan khawatir, karena engkau tetap berharap kepadaku. Nanti aku utus orang ya selain Pak Dokter ini yang akan menjadi perpanjangan tanganku. Karena apa? Bukan Pak Dokter itu yang menjadi perpanjangan tangan untuk dirimu. Tapi misalnya Pak Petrus nanti. Kira-kira gitu, paham ya? Tapi karena engkau memang terus berharap kepadaku, aku kirim Pak Petrus datang. Lalu tiba-tiba saudara datang ikut kegiatannya Pak Petrus. Lalu saudara angkat tangan. Dijamah oleh kuasa. Anda pulih dengan mujizat. Itulah cara Tuhan. Amin. Ya. Mungkin saja hamba-hamba Tuhan yang lain itu adalah kolam-kolam Bethesda. Tetapi tidak semua orang ditolong melalui kolam Bethesda. Amin. Masih ada kolam-kolamnya Tuhan ya untuk memberikan jawaban kepadamu. Haleluya. Makanya bertambah teguh. Gitu ya. Tambah teguh, lakukan terus. Mau kalau itu berbentuk sakit, taruh tangan kananmu, taruh di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan kesembuhan. Ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi pegang itu firman-Nya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus lakukan. Lama-lama perkataanmu itu akan penuh dengan kuasa. Amin. Gitu loh. Lama-lama penuh kuasa. Roh yang ada di dalam itu bergerak menjamahnya. Lalu saudara, karena Tuhan senang sekali membantu saudara supaya saudara dipuji-puji. Saudara tahu nggak ya? Kesukaan seorang anak itu kadang-kala gini, dia tidak minta bantuan orang tuanya. Tapi orang tuanya ngintip-ngintip gitu loh ya. Apa yang bisa saya bantu nih sama anaknya walaupun nggak dia minta?
Nah, lalu orang tuanya datang, bawa sesuatu. Aku tahu nak, kau butuhkan sesuatu. Kamu nggak bilang sama mama, nggak bilang sama papa, tapi sebagai orang tua, ya kami adalah perpanjangan tangan. Ini nak yang kamu butuhkan. Wah, dia peluk. Ma, Pak, sebenarnya aku tidak pernah mau lagi mengandalkan karena papa dan mama sudah sangat baik gitu, ya. Gitu ya. Tetapi apa yang papa mama buat ini membuat dia wah, ya. Mama memang baik. Sekarang pertanyaannya, saudara tahu nggak? Orang tua itu baik sama anaknya karena orang tua itu ingin di mata anaknya orang tuanya itu tetap yang paling berharga, ya. Ingin disayang, ingin dipuji. Tapi kalau orang tua yang salah, dia balik salah gini. Nah, aku sudah berkorban banyak, banting tulang, banting apa lagi, tulang kau sampai ku banting-banting, marah nan tulang kau itu gara-gara kau, gitu ya, gitu ya. Malah opung kau juga marah, kakek nenek yang marah, bukan gitu. Terus sekaranglah waktunya kamu harus ya membalas budi. Nah, ini udah salah orang tua, ya. Orang tua tidak perlu menuntut begitu, hanya memberikan contoh saja, ya. Karena kita membesarkan anak-anak kita ini karena perpanjangan tangan Tuhan dengan kasih. Amin. Tidak menuntut apa-apa. Itu yang kita ajarkan. Sehingga anak ini tetap wow, ya. Orang tuaku ini memang nomor satu, ya. Nah, ini penting. Jadi tetap. Amin. Dan Tuhan juga terus akan membuat supaya saudara memuji dia. Kan lucu gini. Kalau pujian, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kalau lain ditolong saya, kapan ya Tuhan ya? Lalu udah pusing dia sekian lama, lalu dia nyanyi, asuka-sukamu Tuhan, asuka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan aja lah, gitu ya. Nah ini imannya sudah goyah biasanya. Kalau udah nyanyi suka-sukamu Tuhan ini, ya dengan nada yang begitu dia nampaknya rohani, tetapi bisa aja suka-suka Tuhan aja lah, ya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau udah suka-sukanya Tuhan kita bilang begitu, kita nggak terlalu banyak berharap, nggak bersandar. Ya, Tuhan kasih syukur, nggak Tuhan kasih juga, haleluya. Biasanya ini orang-orang yang selama ini banyak kecewa. Ya, cuman supaya kecewanya tidak membuat dia mundur, itu terserah Tuhan lah, dia yang berdaulat. Nah, ya itu jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus gigih, amin. Nah, yang terakhir, nah yang keempat. Ya, ini penting nih yang keempat. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Ya, tadi sudah berakar, dibangun, gitu ya. Amin. Ya, bertambah teguh. Sekarang mengucap syukur. Hendaklah hatimu ya melimpah, melimpah. Jadi melimpah tuh sampai tumpah-tumpah. Bukan hanya mengucap syukurlah dalam ada orang, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Tapi dia nggak bersuka cita. Padahal maksud Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih bersuka cita. Aku percaya selalu ada jalan keluar. Ya haleluya. Dan dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Doanya nggak begini, Tuhan, sudah terlalu panjang doa yang kunaikkan. Engkau tahu air mataku sudah hampir habis. Gitu ya. Tuhan memang ajarkan aku untuk berdoa tidak jemu-jemu. Tapi Tuhan, mulai saat ini, aku tahu apapun yang aku minta, bahkan sebelum aku meminta, Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu, jadilah kehendak-Mu. Nah, selanjutnya dia berdoa apa? Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Gitu aja, pendek saja. Ini udah bahaya ini, gitu ya. Yang disebut tetaplah berdoa itu artinya tetap yakin. Amin. Ya, tetap yakin pasti dijawab. Bahkan walaupun saya tidak lihat sedang terjadi proses itu. Haleluya. Nah, ini memang yang penting melimpah dengan sukap syukur. Lalu apa? Janganlah padamkan roh. Nah, saudara ingat ya, saya nggak bicara tentang karunia ini. Amin. Saudara harus perhatikan di dalam 1 Korintus 6 ya, saudara terus tubuh tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, ya. Jadi kalau saudara pegang tubuh saudara ini sebenarnya ada Roh Kudus di dalamnya. Ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Sekarang Roh Kudus ini izinkan untuk bergerak di dalam sendi-sendimu. Saya bahkan mengatakan begini, ya saat ini ya, udah waktunya. Saudara bisa berkata begini, ikuti yang saya katakan ya, Roh Kudus mari mengalir, menyentuh. Apa yang mau disentuh? Kalau itu di tubuhmu ada yang sakit, mulai menyentuh. Kepalaku, Tuhan ada sesuatu dalam nama Tuhan Yesus.
ya, di tanganku, di iniku, dia semuanya. Kalau itu di hatimu, masalah hati, Roh Kudus jamah hatiku. Haleluya, amin. Jadi jangan dipadamkan, suka-sukamu Tuhan aja lah. Roh Kudus yang kau penolong, sudah mau nolong syukur, nggak nolong juga nggak marah sih. Jangan gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saya nggak bilang gini ya melayani Tuhan, tidak. Ya itu ayatnya. Biarlah rohmu menyala-nyala, ya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sakitmu pasti disembuhkan. Ya. Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang baru, mujizat-mujizat apa saja bisa Dia berikan terhadap masalah. Selalu ada jalan keluar. Di dalam Kristus hanya ada ya dan amin. Ya, tidak ada lagi yang lain. Ya dan amin. Oke. Sekarang keempatnya sudah tahu, sekarang kita main ke penutupnya. Sekarang kan tadi jadilah kuat, sekarang menjadi kuat. Haleluya ya. Setelah Menjadi saudara kuat, latih tadi, saudara menjadi kuat. di Amin. dalam Tuhan. Nah, jadi menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara sudah menjadi kuat, kerajinanmu tidak akan kendor. Amin. Rohmu akan menyala-nyala. Percaya pada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi orang seperti Pak Dokter ini, yang saudara lihat kerajinannya nggak pernah kendor, rohnya menyala-nyala, bukan berarti tidak ada masalah, Bapak Ibu. Gitu ya. Bukan tidak ada masalah. Saya selalu bilang, salah satu kekuatan saya yang di belakang saya ini ada gambar, come to me. Amin. Ya, gambar Yesus ya. Marilah kepadaku, sehingga saya serahkan saja kepada Tuhan dalam hati. Nah, itu bukan gambar Yesus asli, tetapi itu menjadi suatu media bagi saya untuk supaya pikiran saya tetap terkonsentrasi. Kalau di dalam Ulangan dikatakan, buatlah itu di lengan kananmu, di dahimu, ya, di bajumu, di tiang pintumu, di sini aja lah, ya. Nah, terus saudara bersukacita. Ini orang yang kuat tuh bersukacita dalam pengharapan. Amin. Ya, saya percaya pasti sembuh. Haleluya, gitu ya. Dia pasti bilang, wah, kalau ditanya misalnya Ibu Marwati bagaimana? Yakin Tuhan akan menjamah, gitu ya? Dia bilang, yes, Pak Dokter, saya yakin. Saya minta Roh Kudus ya memberikan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Begitu apa persoalannya? Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Terus sabar dalam kesesakan, ya. Udah, aduh dok, udah begini, sabar, bertekun dalam doa. Amin. Nah, ini orang-orang kuat nih. Terus hanya itu saja. Dia bilang ini, dia juga mampu membantu kekurangan orang lain. Haleluya. Ya, dia tidak menutup dirinya. Ya sabarlah, jangan diganggu ya. Saya ini juga lagi peperangan nih. Lagi peperangan, saya lagi begini-begini. Enggak, dia bisa membantu. Kalau ditanya kenapa, Pak? Karena membantu dalam kekurangan orang kudus itu Yesaya 58 ya, saudara tahu ya artinya gitu ya. Ketika saudara menginginkan orang lain agar yang saudara dapat dari Tuhan, saudara berikan juga gitu ya. Jadi tidak menutup dirinya gitu. Jadi jangan terus jangan diganggu. Saya punya masalah berat. Shh, jangan ganggu Pak Dokter. Pak Dokter nggak bisa diganggu sekarang. Kenapa? Dia lagi banyak masalah. Lalu saya bilang, kalau ditelepon Ibu Hana maaf ya, saya lagi banyak masalah ya Bu ya. Lain kali saja dulu ya. Tolong diharapkan mengerti. Enggak begitu. Ya, ada apa Bu yang bisa dibantu. Nah, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Amin. Ya, selalu ingin ya, gimana? Oke, siap. Nah, baru apa? Berkati siapa saja yang menganiaya kamu, yang bilang begini, aku berkati dalam nama Tuhan Yesus. Lagi marah Pak Dokter ya, aku berkati Tuhan Yesus. Apalagi siapa lagi? Aku berkati. Kalau tanya kenapa? Karena hidup kita diberkati. Ketika engkau memberkati, sesungguhnya engkau sedang membuka pintu berkat Tuhan kepada. Amin. Nah, karena Tuhan bilang nih, diberkatilah orang yang memberkati. Kau berkati. Jangan mengutuk. Amin. Ya, jangan sama sekali mengutuk, itu artinya mengeluh, kecewa, ya gini-gini. Jangan, berkati saja. Karena apa? Urusan itu biarlah urusan dia sama Tuhan. Aku memberkati saja. Aku tidak ingin mengutuk, itu artinya jangan menghakimi orang lain. Amin. Aku berkati saja. Kalau dia tidak bisa menjadi panutan, ya sudah aku berkati. Ya, nah, gitu loh. Kita bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara akan melihat gambar-gambar ini, kuat, mampu membantu, dan lebih daripada pemenang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Slide penutup. Nah, ini selain terima kasihnya, ya kita lihat nih. Tetap kuncinya, ya kuncinya apa Pak? Menjadi kuat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Lalu bertumbuhlah semakin kuat. Dan jadilah teladan dimanapun diri kita berada. Ada amin Bapak Ibu? Saya pengen lihat tangannya. Amin. Ya, ya. Haleluya. Jadilah kuat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah sampai hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami, juga terhadap hamba-Mu sendiri. Agar kami bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami mampu belajar, menerima apa adanya, mengucap syukur atas segala hal, bertindak dengan iman atas segala sesuatu, dan melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Karena kami tahu kami adalah anak-Mu. Kami dikasihi oleh Tuhan. Kami disertai oleh Tuhan. Kami diberikan otoritas oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu membuat kami mampu menjadi orang-orang yang kuat dan menguatkan orang lain. Dan membantu orang lain melewati masalah-masalah kehidupan mereka dalam mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Salam semuanya. Selamat malam semuanya. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan Bu Marwati ya. Ya, yang ngangkat tangan ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oh, Ibu Tuti silakan Bu Tuti kalau ingin bertanya. Suaranya nggak kedengaran ya? Maria yang sudah angkat tangan. Oh, Bu Maria, silakan Bu Maria. Maaf ya, aku pakai HP soalnya jadinya lihatnya agak ini. Terima Silakan, kasih. Bu Maria. Ya, terima kasih dan atas waktu yang diberikan bagi saya dan selamat malam semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya yaitu Pastor Dr. Saud yang begitu indah dan manis yang mengingatkan bagi kita setiap waktu. Kita melihat bahwa di hari-hari ini kadar iman seseorang itu tidak sama. Bila dia mengalami suatu masalah atau hal yang secara fatal, yang sangat menyedihkan, itulah yaitu seperti contoh panggilan Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaan saya, kira-kira sampai sejauh mana orang tersebut bisa melupakan hal-hal yang dia alami itu dan apa yang harus dia lakukan? Ya, terima kasih. Ya. Silakan Pak Saud untuk ditanggapin. Ya, terima kasih Ibu Maria Kendek dari Papua ya Bu ya. Ya. Jadi kemampuan seseorang anak Tuhan bisa melupakan masa lalu atau kondisi yang sulit di dalam hidupnya itu akan berhubungan dengan sejauh mana pertumbuhan imannya, gitu ya. Iman ini artinya kepercayaannya kepada Tuhan bahwa masalah tersebut, gitu ya, diberikannya kepada Tuhan dan itu menjadi ya perkara Tuhan kepada orang tersebut. Nah, ini yang kita katakan dia bertumbuh menjadi dewasa sehingga dia bisa membedakan, gitu ya. Nah, ketika dia mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana enggak, maka dia bisa mengambil tindakannya. Gitu. Jadi dia harus merubah. Kalau belum mampu merubah cara berpikirnya, berarti dia masih mengandalkan pemikiran sendiri. Nah, itu kita nggak salahin, ya. Maka orang tersebut perlu kita berikan penjelasan kebenaran firman Tuhan melalui ya contoh-contoh yang di Alkitab. Itu case-nya. Kalau dia belum juga, ya berarti masalahnya itu di kepercayaannya kepada Tuhan, imannya. Nah, di situ letak kuncinya. Jika saudara sudah misalnya, Pak dokter saya percaya. Nah, kita tidak berbicara misalnya apakah imannya sebesar biji sesawi atau sebesar apa, bukan.
Tetapi persoalannya adalah ketika dia percaya, ya, mengimani hal itu, dia punya, ya, niat nggak untuk mengambil tindakan, gitu ya, mengambil tindakan atas imannya. Nah, kalau dia mau mengambil tindakan atas imannya, maka kan dia pertama, ya, kalau itu masalah yang kurang menyenangkan, atau ya, maka dia akan melupakan itu, ya, dengan cara mengampuni, memaafkan. Kalau itu kondisi misalnya kesehatan atau keuangan, maka dia akan menyelesaikan masalah itu dengan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan solusi. Karena dia tidak punya solusi, gitu ya. Dia akan meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan pasti berikan jalan keluar. Nah, satu sisi yang lain adalah jika saudara ada di sampingnya, orang-orang terdekatnya, Anda tidak boleh hanya melihat mendengar itu lalu bilang, ya berdoa saja kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong. Oh, tidak cukup. Anda harus ikut membantu. Karena memang di dalam Galatia 6 ayat 2, hukum Kristus itu adalah hendaklah kamu, ya, saling menolong dalam menanggung beban yang ada padamu. Ya. Nah, itu dalam satu sisi. Nah, banyaknya kesulitan yang terjadi selama ini adalah orang-orang kan selalu bilang begini, nih Bu ya, saya berikan contoh ya, biar lebih. Kalau ada sesuatu, selalu dia bilang gini, minta kepada Tuhan, jangan minta kepada manusia. Itu rasanya keliru, gitu ya. Yang Tuhan ajarkan sebenarnya adalah mintalah kepada Tuhan dan mintalah juga kepada manusia. Manusia ini maksudnya adalah anak-anak Tuhan, gitu ya. Jadi bukan manusia yang kiri kanan, tidak. Nah, cara mintanya apa? Kan Anda kan bisa bilang begini, gitu ya. Saudara bisa buka 2 Korintus 8 misalnya, ya. Saudara bisa baca mau dari ayat 1 atau sampai ayat 14. Dikatakan di situ, hendaklah kelebihanmu mencukupi kekurangan mereka dan kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu agar ada keseimbangan. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita ini tidak bisa hanya mendoakan tapi ikut mendampingi. Nah, kalau hal itu masalah rohani, misalnya Ibu Maria Kendek ya, kita dampingi mereka sampai mereka bisa keluar dari masalah itu. Ya, contoh-contoh firman, misalnya kan karena kisnya kan nggak diberitahu. Pokoknya ada kis apa nih? Nah, kita bilang kalau itu masalah pengampunan, beritahu tentang pengampunan. Kira-kira begitu. Kalau itu masalah yang lain, kita beritahukan kis firman Tuhan yang mana. Nah, kalau ditanya kenapa Pak Dokter ngomong begitu, ya sama. Saya kan sebagai dokter ketika ada pasien kan saya harus tahu ini masuk bagian penyakit apa, gitu ya. Oh ini penyakit dalam. Ya saya kan tahu penyakit dalam, misalnya saya menguasai penyakit dalam ada 100, ya saya pilih aja yang mana ini. Oh ini tandanya ini, oh ini berarti penyakitnya ini. Nah kira-kira gitu. Nah untuk membantu orang lain pun kita sebagai pelayan Tuhan harus banyak yang kita tahu untuk membantu orang lain, gitu ya. Selain itu membantu diri kita. Gitu loh. Nah, itu dia caranya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan, ya saya kan tidak pernah mengelak nih contohnya, ya. Silakan japri di WA dulu diberitahukan gitu ya, akan memberikan saran-saran, solusi-solusi. Kira-kira begitu, ya. Nah, saya banyak kontak-kontak yang seperti itu. Kadang ada yang terjawab, ada yang tidak. Asal mereka sabar aja. Sudah saya kirim 1 hari tapi dokter ini nggak jawab ya. Dokter ini mungkin lagi sibuk, kira-kira begitu ya. Ada lembaran-lembaran yang harus dia kerjakan yang ini. Nah, sehingga gitu ya. Kalau kadang memang lupa gitu. Nah, saudara mengetuknya, Tuhan bilang gini ya. Saya ingat betul tuh Matius 7 ya Bu ya. Ingat ya. Mintalah maka akan diberi. Ketuklah. Iya. Itu maaf ya, itu bukan hanya untuk Tuhan. Ya, itu juga sebenarnya untuk orang-orang yang memang dipercayakan Tuhan sebagai perpanjangan tangannya untuk orang lain, yaitu hamba Tuhan dan lain-lain. Ya, jadi hamba Tuhan itu nggak boleh menutup pintunya kalau dia diketuk, diminta. Karena dia kan perpanjangan tangan Tuhan. Kalau ditanya kenapa, kamu kan garam dan terang dunia. Dia minta sedang digarami, dia minta sedang diterangi. Masa mintanya sama Tuhan saja? Tuhan bilang kan ada kamu. Gitu ya. Ya, amin. Kan Tuhan di surga. Tuhan kan di surga. Makanya Tuhan bilang ini, ketika aku di dunia ini, aku ini terang dunia yang menerangi orang lain. Menjawab,
Tapi ketika aku sudah di sorga, kamulah terang dunia itu. Karena kamu Amin. kuberikan segala sesuatu untuk itu. Gitu Amin. loh. Jadi jangan mengelak. Oh saya nggak mau Pak supaya orang jangan mengandalkan. Enggak. Mereka mengandalkan Tuhan, tetapi dia ingin supaya Anda menjadi perantara. Kalau nggak bisa, cari perantara yang lain. Sabar ya. Nah, misalnya gitu. Saya coba kontak dulu. Kayak masalah sakit penyakit. Misalnya Pak Petrus nih. Lalu Pak Petrus, aduh, oke, saya terima nih tantangannya. Sabar ya Bu ya. Nanti saya kontak Pak Dokter. Karena kalau urusan kesehatan Pak Dokter tuh. Nggak apa-apa. Lalu Pak Petrus bilang, Pak Dokter, ada yang masalahnya begini Pak. Bagaimana solusinya? Gitu ya. Saya akan bilang begini Pak, gini saran. Oke, kalau merasa bagaimana Pak, bisa nggak? Ya nggak usah dikontak ke saya masalah sakit, karena saya memang nggak ngerti daripada perantara. Ya, saya titip aja ke Bapak. Ya silakan, nggak apa-apa. Karena kan ini teamwork. Ya, masalahnya yang penting dia tuh seorang hamba Tuhan kayak kita dokter. Saya nggak kenal dokternya, yang penting dia dokter. Saya tahu memang dia dokter. Dokter itu artinya apa? Ya karena saya tahu, gitu kan? Di forum pernah ketemu, di dia memang benar dokter kan gitu. Dokter kan nggak, kalau dokter misalnya saya pakai dokter ini benar nggak dokter Saud ini, dicari aja nomor ID-nya atau apanya langsung ketahuan dia palsu atau tidak, nggak bisa gitu ya. Dari alumni mana, nah nggak bisa. Maaf nih kalau sekolah teologi ya mungkin masih bisa gitu ya, walaupun dia nggak dibilang oh saya STH dari ini teologi, oke lah, karena tapi kalau kedokteran tuh nggak bisa, datanya itu udah akurat gitu ya, karena ada ikatan dokternya, ada nomor ininya, ada nomor itunya, nggak bisa gitu ya. Jadi di situ maksudnya. Jadi kita juga hamba Tuhan, ya harus percaya hamba Tuhan. Ya dia hamba Tuhan si Anu. Yang penting gini, jangan aliran sesat, nanti kacau pula kita kasih. Itu aja betul ya. Nah, jadi di situ aja Bu ya. Jadi bantulah mereka ya, karena kelihatannya mungkin case itu yang Ibu Maria Kendek mungkin pelayanan ya Bu ya. Ibu Maria ini saya baru tahu nih pelayanan penjara dan lain-lain ya, puji Tuhan ya. Ya. Jadi banyak masalah, makanya perlu kita itu semuanya bekerja sama. Amin. Makin banyak kita kenal orang, hamba-hamba Tuhan di bidangnya khusus, ketika kita melayani lebih gampang. Ya. Jadi kalau ada masalah gini, oh ya nanti saya bantu ya. Bisa bantu. Ya saya kan kenal Pak Dokter itu, nanti coba saya tanya dia. Gitu loh ya. Ini kan sama-sama rekan pelayanan Kristus semuanya, gitu loh ya. Oh ada si Anu, oh ada si Anu. Itulah gunanya kita punya kenalan. Ya saya rasa itu yang ingin saya jawab ya. Pertumbuhan rohani seseorang bersama Tuhan akan mempengaruhi. Nah, bagaimana pertumbuhannya tergantung mentornya. Gitu ya. Mau mentoring. Nah, saya hanya ingatkan kayak gini, jangan coba-coba sekali-sekali mengikat orang itu Anda jadi satu-satunya mentor untuk orang itu, nggak boleh, ya, karena Anda nggak bisa menjawab semua, gitu. Karena contoh misalnya gini, banyak misalnya mentor mengatakan Pak Dokter itu mentor saya, terus gini, berapa banyak? Enggak masalah, mentor itu artinya kita bisa meminta bantuan dukungan seseorang, ya, atau lebih dari seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing, gitu, ya. Nggak boleh hanya satu-satu mentor, ya. Karena setahu saya rekan-rekan hamba Tuhan dan yang lain yang saya mentoring, saya tahu mereka punya mentor yang lain karena saya bilang saya kan punya keterbatasan, gitu ya. Malah senang. Nah saya sendiri juga punya begitu. Saya juga punya mentor dan tidak satu dua orang mentor saya. Nah kira-kira begitu ya, supaya bisa pertumbuhannya makin bagus. Saya rasa itu Bu ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Ya, yang lain kalau ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau saya selalu sih ingin bertanya. Walaupun saya pembicara, saya suka bertanya gitu. Bertanyanya menggigit, Bu. Kalau dokter istilahnya begini, Pak Dokter, saya kan punya masalah kondisinya begini. Bagaimana supaya saya kuat menghadapinya? Udah mulai pusing nih, Dok. Gitu ya. Kok nggak selesai-selesai? Nah, jadi pas kali forum kayak gini, saya bahkan langsung membantu, misalnya. Karena apa? Saya tahu ini kita sedang terhubung dengan Tuhan. Amin. Ya, sedang terhubung dengan yang selalu bertanya begitu sama Pak Dokter. Saya lagi banyak masalah. Sering jalan keluar. Apakah itu jalan keluar itu
Karena Apakah biar itu? bagaimanapun, Ya. yang ingin saya tanyakan sekarang, bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi, tetapi kita tetap sukacita, kita tetap mempunyai Roh Kudus yang bersukacita seperti tadi ya Pak, supaya kita tetap happy ending menjalaninya dan lebih kuat lagi. Itu bagaimana? Kadang kita masih down juga gitu kalau saat masalah itu bertubi-tubi gitu loh. Ini belum selesai kok sudah ada datang ini. Itu kadang kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga kita nggak punya teman untuk berbicara. Mungkin benar kata Pak Dokter, saya bingung mau bicara dengan siapa. Karena kita sendiri sebagai teladan bagi orang lain, masa kita bicara dengan orang lain kan nggak mungkin toh. Itu apalagi orang-orang di bawah kita kan nggak mungkin. Itu solusinya bagaimana supaya kita nggak stres sendiri jadinya. Oke, saya nggak akan lari dari tema ya, jadi nggak bilang dulu ini recovery personal plan, nggak ya, karena ini kita main dulu karena ini Bible study. Ya. Bahan ini adalah bahan ketiga, ya, berkesinambungan. Nah, bagaimana caranya? Mudah-mudahan saudara masih menghafal. Ini bedanya gitu. Pak dokter ini dia menguasai bahannya kayak seorang dokter sehingga dia bisa langsung mengarahkan. Ya. Ya. Nah, sekarang gini ya, bagi saudara semua pembicaraan saya waktu itu bagaimana mengelola itu berarti kan untuk solusi ya dengan benar ya masalah. Nah, 414. Oke, kita mulai lagi Bu sekarang Ibu Hana. Ya. Kita akan masuk di 4 yang pertama. Ibu Hana mengatakan dengan iman, dia katakan aku anak Tuhan. Ya. Coba ikutin Bu, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku disertai Tuhan. Aku disertai Tuhan. Aku punya otoritas dari Tuhan. Aku punya otoritas dari Tuhan. Sekarang bagaimana mempergunakan itu? Betul kan? Gitu. Kesulitan Ibu misalnya, gini. Bagaimana ya? Kok seakan-akan nggak ada solusinya? Nah, sekarang Ibu mengatakan, aku menerima apa adanya. Aku menerima apa adanya. Yang terjadi dalam masalah tersebut. Yang terjadi dalam masalah tersebut. Tuhan, aku mengucap syukur atas masalah itu. Tuhan, aku mengucap syukur atas masalah itu. Amin. Langkah yang ketiga, katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Ibu sebutkan aja dalam hati masalahnya apa, ya. Lalu katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku bertindak dengan iman. Masalah itu aku katakan selesai. Amin. Sering kita seperti itu ya Pak. Tapi kadang-kadangnya ada rasa down juga. Nah, kalau dia masih down, nah itu kembali ke 4. Ya. Apapun yang kamu lakukan, baik itu pemikiran, respon, lakukanlah dengan kasih. Amin. Gitu. Pak, dengan kasih itu artinya apa? Sabar, ya. Terus, ingat ya, kasih itu sabar, kasih itu ini, tidak menyimpan. Dok, sulit sekali. Saya akan bawa gini, Bu. Dengarkan firman Tuhan. Saya masuk di poin yang tadi. Gitu ya. Yang pertama apa? Harus berakar. Ya, kan gitu. Ya. Ibu harus tertanam. Meyakini benar. Gitu ya, firman Tuhan itu. Nah, kira-kira gitu. Lalu Ibu harus membangunnya. Sekarang Ibu kan sedang goyah. Sekarang Ibu robah itu. Coba bangun dengan emas, ya, dengan keyakinan bertindak. Ya. Nah, terus ketika masalahnya, Ibu harus yakin dengan teguh melihat terus kebenaran ini ke depan. Amin. Terus langkah yang keempat, udah tahu kan? Nah, jadi ini 4, Bu. Jadi kita tahu harus melakukan ini bagaimana. Sebenarnya berputar-putar di situ. Sejalan waktu dengan pemahaman kita akan bergerak maju terus bertumbuh. Itu latihannya 414, ya. Yang saat itu jadi bilang 4. 4 saya ketahui siapa diri saya, ya kan? 4 yang harus saya lakukan, ya, untuk meresponinya. 4 untuk membangun saya menjadi kuat. Nah, begitu loh. Ya, amin. Kalau misalnya ada masalah sini, saya perkuat. Loh, saya ini kan anak Tuhan, kok jadi begini? Nah,
Gitu kan? Saya tidak terima, saya ada ahli waris janji-janji Tuhan. Kok begini? Saya tolak ini. Saya dikasihi Tuhan, saya disertai Tuhan, saya punya otoritas. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, gitu, kan ya? Aku tolak ini, nah, aku terima ini. Tapi aku terima semua apa adanya, baik ini karena kekurangan orang lain dan yang lain. Menerima apa juga aku lepaskan pengampunan, aku mengucap syukur. Jadi itu terus menerus kita lakukan. Wow, itu latihannya, ya. Makanya orang bilang gini, kalau dengar firman Tuhan pengajaran, gitu ya, harus diperhatikan. Pengajaran itu, ya, punya powerful. Nah, kalau saya memang memberikan ajaran gini, saya kasih tahu begini. Saya seorang hamba Tuhan yang ingin jadi pendeta waktu saya tamat SMA. Tapi Tuhan suruh melalui orang tua saya kuliah kedokteran. Jadi sebenarnya saya seorang rohaniawan yang sekolah kedokteran. Ada apa? Lalu akhirnya di kedokteran inilah saya dibentuk Tuhan. Aku tidak ingin kamu ya menjadi seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena kamu orang yang khusus. Kamu harus menjadi hamba Tuhan yang memilih dua dokter. Artinya apa? Memberikan solusi jalan keluar apa yang kamu tahu. Kira-kira gitu. Ya. Kamu bukan pengkhotbah seperti yang mereka. Mereka itu tugasnya mereka. Kamu harus menjadi seorang pengkhotbah yang memberikan solusi jalan keluar bagi masalah-masalah. Ya, amanat agung itu untuk melakukan. Apa saja yang kamu ajarkan, kamu katakan, kalau mereka dengar, mereka lakukan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti dirimu melihat kemuliaan Tuhan dengan apa yang kamu lakukan. Kira-kira gitu. Ya, baik dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam semuanya, itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Kira-kira begitu, ya. Jadi firman Tuhan 4:1-4 yang kemarin saudara harus baca lagi. Sekarang ini Pak Dokter lagi ngajarin yang titik yang di tengah ini rupanya 4 ini kayak mana menjadi kuat berakar itu. Oh begitu toh. Akhirnya saudara bisa membangun diri saudara dan membangun orang lain. Nanti kalau terlalu banyak mendengar banyak hal lalu terkumpul jadi kalau seperti toko material, Bu. Ya. Toko material itu tempat orang membeli bahan karena dia ingin memperbaiki rumahnya atau membangun. Gitu. Jadi kita jangan jadi toko material, kita harus membangun. Supaya nanti ketika ada orang mau membangun, kita tinggal kasih tahu sama dia, kamu mau membangun rumah ya, saya cakap loh membantu kamu untuk membangun rumah itu. Gitu kan? Oh tapi masalah saya begini, nah begini lakukan. Nah begini lakukan, begini lakukan. Maka kita katakan, apakah Anda seorang pelayan Tuhan yang empowering atau hanya ingin didengar? Gitu ya. Kalau empowering, sedikit pun yang mendengar, tapi itu berdampak. Gitu. Tapi kalau Anda ingin banyak orang lain mendengar Anda ingin populer, itu urusan orang lain. Dokter nggak usah lah yang begitu ya, gitu ya, gitu. Justru kalau banyak-banyak yang mendengar, saya bingung nih, mereka ngerti nggak semuanya? Segini aja belum tentu mengerti semuanya. Ya. Iya. Nah, yang ditakutin itu dok. Nah, justru itu saya katakan begini ya. Sekarang saya bicara secara keseluruhan. Apapun masalah saudara saat ini, apapun itu, ya, apapun itu, saya bilang ini, saudara bisa sebutkan dalam hati sakit, penyakit, masalah ekonomi. Ingat, pertama saudara harus ingat, saudara itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu kenapa kok harus mengalami ini? Nah, saudara harus tahu saya dikasihi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, punya otoritas. Lalu saudara bertindak atas hal itu. Sebagai anak Tuhan yang dikasihi dan disertai dan punya otoritas dari Tuhan, aku terima persoalan ini supaya tidak aku tergoncang. Oke? Lalu aku mengucap syukur atas masalah ini. Sekarang aku bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Masalah ini harus selesai. Sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Ya, engkau tidak boleh dalam tubuh saya. Masalah ekonomi, pekerjaan, masalah apapun dalam nama Tuhan Yesus, ambil tindakan. Nah, gitu. Tindakan iman. Lalu lakukan apapun dalam masalah itu dengan kasih, dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan murah hati pada orang lain dan lain-lain. Nah, Pak, nggak mudah Pak. Oleh sebab itulah yang satu tadi, engkau harus berakar, gitu ya. Harus dibangun di atas. Engkau harus bertambah teguh dengan imanmu dan engkau harus melimpah dengan ucapan syukur. Sehingga itu membuat trust, ya. Keempat, sebagai anak Tuhan disertai, jadi powerful-nya ada, ya. Jadi kalau ada orang berbicara sebagai hamba Tuhan, saudara harus tahu Roh Kudus ada begini-begini, harus dijabarkan. Yang saya sampaikan ini, maaf ya Bapak Ibu, saya berani bilang, saya tidak menyampaikan firman Tuhan ini karena saya baca buku dan saya bukan orang teolog, gitu ya. Tidak. Saya nggak pernah mengecam ilmu teolog, ya. Saya mengecam ilmu kedokteran dengan kerohanian. Saya combine saja.
saya teliti Alkitab firman Tuhan itu dengan cara ilmu kedokteran. Patofisiologinya apa, patologisnya apa, gejalanya apa, kenapa, solusinya apa. Ternyata memang ada. Ya, bagaimana memanagenya supaya ini bisa begini. Akhirnya orang bisa berkata, dokter itu memang dia dokter, tapi dia lebih jago sebagai dokter rohaninya. Ya, gitu. Kalau dokter rohani, dokter itu jago banget katanya. Karena dia bilang, hal apa? Begini, 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 begini. Nah, nggak teori, begini caranya. Kesulitan saya akan bantu. Ada Roh Kudus yang bantu. Kayak mana bersama dengan Roh Kudus. Nah, supaya itu real. Gitu. Amin. Amin. Ya, silakan untuk yang lain kalau ingin bertanya. Ya, mungkin saya hanya memberikan tambahan sedikit. Oh, silakan Pak Petrus. Jadi kadangkala kita mengikuti pembelajaran seperti ini, itu hanya dengar saja, Pak. Tapi setelah selesai mendengarkan, nggak pernah membaca lagi, ya sehingga membuat kita itu nggak memahami apa yang disampaikan. Ya, jadi ini kadangkala yang terjadi. Ya, jadi dengar pada waktu kita ikut mandok-mandok, ya, iya. Tapi dalam praktek realitas seringkali tidak terjadi. Ya, nah ini yang perlu kita memahami. Setiap sesi kita pahami, kita renungkan dan kita ulang. Ya, karena materi sudah disampaikan, materi kita pelajari. Nah, di saat bertemu ya, kalau ada materi yang lalu belum tahu, kita bisa tanyakan lagi. Ya, maaf, yang kemarin saya belum paham lagi. Nah, itu bisa dikembangkan sehingga ini akan membuat kita, memacu kita semakin hari semakin haus dan rindu untuk mengerti lebih dalam lagi. Ya, apalagi kita sebagai ya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kita juga mungkin disiapkan menjadi mentor karena di antara kita nanti banyak orang yang akan datang kepada kita. Ya. Jangan sampai kita tidak punya tempat untuk mengadu. Ya, kalau kita berkata nggak ada orang yang bisa, itu kesalahan besar. Ada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu 24 jam ya untuk mendengarkan keluhan kita, mungkin juga sambatan kita, tangisan kita, Tuhan selalu dengar. Ya, tetapi dengan pelajaran ini memampukan kita, menguatkan kita untuk apa? Kita kembali bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena firman Tuhan kata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan berharap terlalu banyak kepada manusia. Tapi belajarlah mengandalkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam segala jalannya, lakunya, usahanya, pekerjaannya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi memang kita butuh partner. Ya, kita butuh partner untuk sharing, saling berbagi. Ya, itu nggak salah. Ya, memang kita perlu. Karena dengan sesama kita bisa membantu, saling menguatkan, ya, satu dengan yang lain, supaya apa? Supaya kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Ya, tetapi dengan materi-materi yang sudah diajarkan, jadi ini kunci. Sebenarnya kuncinya itu ada di 414 itu sebagai dasar landasan kita. Ya, bahkan diteguhkan lagi supaya kita kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, malam hari ini sungguh memperlengkapi lagi. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup hanya mengandalkan Tuhan. Tadi dikatakan bukan hanya kolam Bethesda, bukan hanya satu jok ya, tapi banyak kolam-kolam Bethesda yang bisa Tuhan kerjakan, bisa Tuhan pakai. Ya, jadi banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan buat kita untuk menolong kita. Jadi yakinlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong masalah persoalan kita. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya tidak ada solusi, tidak ada yang namanya tidak ada jalan keluar. Ya, karena Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita. Marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini luar biasa firman Tuhan buat kita. Ya, jadi itu yang mau kami tambahkan, supaya setiap sesi yang kita ikuti, kita benar-benar merenungkannya, kita belajar untuk mempraktekkan, supaya kita tidak lagi khawatir, cemas, bingung, saya harus ngomong sama siapa. Ya, sebenarnya kebingungan kita ini kelemahan kita sebenarnya yang sedang membuat berarti iman kita itu lemah. Kan gitu. Ya, kenapa harus bingung? Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ya, mungkin itu
Itu saja yang menjadi tambahan buat kita semuanya supaya kita semakin kuat. Jadi di dalam Tuhan dan kita selalu haus dan rindu akan setiap kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu iya dan amin, dan menguatkan kita, memampukan kita, bahkan juga akan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Petrus. Jujur ya, saya kadang ya memang saya menjadi mentor ke orang-orang, tetapi saya sendiri kadang bingung memang mau bicara masalah saya dengan siapa. Ya, saya tahu sekarang jalan keluarnya. Saya ingin tanyakan sekarang sama Pak Saud gini. Saya mungkin banyak pelayanan terhadap jiwa-jiwa yang non-Kristiani atau di luar orang-orang dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk menguatkan orang-orang di luar, orang-orang yang di dalam Tuhan ya, di luar di jalannya Tuhan. Itu banyak orang yang punya masalah, yang mungkin banyak sekali lah. Itu memang saya kadang saya ini berbeban berat, tapi kalian malah lebih berat lagi datang kepadaku ya. Dengan firman Tuhan, kalau Daud sendiri kuat untuk ini, saya harus kuat gitu loh. Karena saya merasakan seperti itu. Dan ini memberkati saya saat saya menjadi mentor mereka semua. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Saud, bagaimana cara kita lebih menguatkan mereka gitu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih. Ntar orang bilang gini, Bu, sama Pak Dokter itu kita harus hati-hati loh. Kenapa? Kalau kita pernah dengar, nanti dia tanya, Ibu pernah dengar saya mengajar mampu mengelola stres atau masalah dengan benar? Pernah. Oke. Kalau gitu, apa yang harus saya buat, Pak, untuk bisa mementor? Satu, Anda harus makin berakar, menanam, ya, tanam, dibangun, tambah teguh, dan mengucap syukur bahwa satu, Anda adalah anak Tuhan. Oke. Bawa ke anak Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Tahu artinya anak Tuhan? Misalnya gitu, ya. Orang-orang yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Karena kalau engkau sudah tahu hal itu, hanya itu yang bisa kamu berikan kepada orang lain melalui dirimu. Itu. Sebagai anak Tuhan yang dikasihi, disertai, dan memiliki otoritas, bantulah mereka. Jadi kalau tanya apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya bisa berdampak? Yang keempat tadi, ya, anak Tuhan dikasihi, disertai punya otoritas. Anda harus berakar dan bertambah teguh di dalam, ya, dan melimpah dengan syukur. Karena ketika mereka melihat itu, kan mereka kadang-kadang kan perilakunya kan aneh atau apa, ya, merespon gitu, ya. Mungkin kalau belum bertemu dengan begitu, nanti mereka iri satu dengan yang lain. Ingat, mereka ini belum anak-anak Tuhan, orang-orang duniawi yang bisa saja sirik, bisa saja ingin lebih diperhatikan dari yang lain, tidak mau dibeda-bedakan, dan bahkan bisa saja suatu saat mereka ini malah jadi media dipakai iblis untuk memutarbalikkan semua, gitu loh. Nah, gitu. Tapi ketika Anda meyakini tadi, nah ini 4 pertama, maka saya bilang gitu kan, ini Pak Dokter bahaya nih, saya ini nggak hafal lagi apa ini bilang 4 gitu kan. Maka itu Anda harus akan mampu meresponi mereka, mampu menerima apa adanya diri mereka. Nah, ya, apapun yang mereka lakukan, aku harus bisa mengucap syukur. Nah, gitu lagi cara. Jadi jurus ilmu mampu mengelola ini berguna kepada banyak hal, gitu ya. Saya akan bertindak dengan iman atas sesuatu kepada mereka. Kalau mereka ada butuhkan pertolongan atau apa dan lain-lain, saya harus bertindak dengan iman. Dan saya tetap melakukan bereaksi kepada mereka dengan kasih, ya. Sekalipun saya disakiti di ini dan lain-lain. Nah, itu. Tapi Pak kan nggak mudah. Nah, tadi masuklah keempat lagi tadi. Kayak mana supaya menjadi kuat, ya? Menjadi kuat sebagai keempat. Pertama, anak Tuhan dikasih, menjadi kuat meresponi mereka dengan menerima apa adanya dan lain. Saudara itu akan gagah perkasa, Bapak Ibu, ya.
gagal perkasa. Saya nggak mau lari dari yang saya ajarkan, karena memang kalau ditanya kenapa, maaf ya, kalau misalnya saudara pernah sering mendengar tentang ilmu-ilmu kungfu lah, ya, ini istilahnya kayak tai chi masnya, ya, jurus utamanya. Ketika dia mereka begini, saya nih anak Tuhan, gitu ya. Saya tidak boleh begitu, saya harus begini, gitu ya. Oh gini, oh tidak, saya dikasih Tuhan. Oh kok gini, oh saya punya otoritas untuk ini. Nah begitu dia mainnya, betul kan? Nah, Oke, Iya, saya iya. berakar. Nah jadi begitu Bu, gitu ya. Jadi membangun diri kita bersama Tuhan sehingga kita bisa berdampak kepada mereka. Yang mungkin saja suatu saat dari orang yang kita layani itu ada orang-orang pilihan Tuhan yang akan menjadi anak. Hmm, Nah, itu maksudnya ya, Efesus 1 ya. Mungkin iya. dari antara mereka kita tidak tahu ada 1-2 orang yang pilihan Tuhan, tetapi mereka lahirnya dari latar belakang agama yang berbeda, kondisi yang berbeda. Nah, jadi kalau saya suka ditanya, misalnya juga sama kayak apa yang dilakukan Ibu Maria Kendek misalnya, ya. Ketika kita melayani di penjara, misalnya di rumah sakit, kita harus tahu ya, dari orang yang saya layani di sana mungkin saja ada anak-anak pilihan Tuhan yang sedang menghadapi masalah proses yang mereka nggak tahu, dan saya harus menjadi perpanjangan Tuhan untuk menjangkau mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan dan lain sebagainya, gitu ya. Ya. Ya maklum kan saya orang misi ya, orang misi murni, jadi setiap yang dilakukan itu ada misi untuk kemuliaan Tuhan terjadi, ya kehendak Tuhan. Artinya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan karena nama. Ya, saya dibilang ini, aduh saya dilupakan juga nggak apa-apa, udah pusing, udah banyak kerjaan, gitu ya. Jadi artinya semuanya untuk Tuhan. Selama itu, Murni. nah selamanya itu untuk Tuhan, Tuhan bilang lakukan, aku menyertai engkau. Kalau engkau lelah, aku akan memberikan. Tadi saya pulang itu jam 7 lewat berapa baru sampai, gitu ya. Maaf kata nih, belum sempat mandi, ya, belum sempat makan. Tapi ya begitu, karena memang sudah bilang oke, nanti udah selesai inilah baru mandi, baru makan. Contoh gitu. Jadi begitu ya, kalau ditanya, waduh Pak, dokter ini dari pagi bergerak begini, selama itu pekerjaan Tuhan, sekecil apapun saya harus lakukan. Amin. Karena itu agendanya Tuhan. Nah, ibu-ibu juga bapak-bapak yang mendengar firman Tuhan hari ini juga, oh ternyata Oke, itu berkaitan loh komentar dengan saya berarti. Saya pelajaran yang kemarin. melakukan sekecil apapun yang penting Ya, untuk Tuhan. jadi kita harus terampil. Jadi yang disebut dengan murid itu bukan masalah saudara dan saya misalnya duduk belajar kayak kami ya. Sebelum jadi dokter kan jadi murid. Oh itu capek banget Bapak Ibu. Orang kuliah kedokteran tuh paling capek. Ya saya bilang. Dari semua bidang yang lain tuh kita paling capek. Masuk pagi, habis itu nanti ada pekerjaan, terus ada PR sekian, baca textbook, terus nanti gini diuji, ya terus dibuat lagi begini, ada risiko. Ya kadang-kadang pulang. Nah kalau ada anak saudara itu yang kuliah kedokteran, Anda akan tahu. Saya kurus ceking waktu itu, ya karena harus baca ini, harus baca itu, kadang kurang tidur, jaga pasien lagi, jaga lagi gitu. Belum dokter nih, ya. Jadi suruh-suruhan lah istilahnya. Kamu harus jaga bangsal ini. Ayo rawat sambil belajar. Nah, tetapi tujuannya itu adalah sebenarnya bukan buat kamu capek. Ya, supaya kamu banyak mengetahui semua yang kamu lihat, supaya kamu terampil nanti menjadi seorang dokter. Nah, kita juga kalau mau menjadi pelayan Tuhan, harus memiliki keterampilan yang terus bertambah. Kita upgrade. Nggak cukup hanya bilang ada Tuhan menyertai saya, ada urapan, ya semua juga orang bilang begitu, gitu ya. Tapi kita itu akan menjadi tajam, ya semakin tajam atau tidak, semakin terampil itu karena kita latihan. Amin. Ya, Amin. latihan sehingga kita mampu. Saya yakin Ibu Hana menghadapi siapapun yang melayani itu makin lama makin mengerti. Walaupun nanti memang ada ujung-ujungnya sedih juga, Bu. Karena Kadang apa? kadang juga Ya, down. karena gini, melayani anak-anak Tuhan saja yang mereka sedang diproses, ya. Dari anak-anak Tuhan ini saja kan ada yang sudah bertobat, ada yang belum, ada latar belakang begini. Apalagi anak-anak yang belum mengenal Tuhan, makin parah lah, Bu, ya. Ya, kadang malah kita yang ditelan. Iya, jadi saya hanya bilang begini, harus punya prioritas. Kalau saya melayani orang-orang yang non Kristen sama yang Kristen, saya harus lebih banyak presentasinya yang Kristen dulu, yang Kristen yang memang perlu dirawat, ya, gitu ya.
baru sekian persen untuk orang-orang yang non Kristen. Alasannya kenapa? Supaya ada balance gitu ya, supaya ada balance. Jangan sampai orang bilang gini, sampai nanti Ibu Hana bilang gini, kayaknya saya lebih enak loh kalau melayani orang-orang non Kristen, mereka kayaknya lebih pengertian, nggak kayak orang Kristen saya layani malah ini. Nah itu malah salah lagi. Nah itu salah persepsi. Itu dalam pikiran, Pak. Ya, itu salah karena apa? Gini, Anda melayani non Kristen kan mereka menerima apa, hanya melihat kebaikan Anda, sisinya gitu. Anda kan membatasi. Tapi kalau dengan orang Kristen kan Anda kembali berbaur secara realita, gitu ya. Realnya bagaimana Anda kelihatan. Kalau yang non Kristen kan Anda sebaik-baik kayak masa gini lah. Kalau non Kristen itu pacaran namanya, Bu. Istilahnya gini, ya. Kalau melayani yang non-Kristen, Anda seperti pacaran, ingin berusaha kalau ketemu itu nampaknya baik semua, harum, cantik. Tapi kalau melayani orang Kristen itu kayak pernikahan, Bu. Aslinya kelihatan di rumah. Gitu ya. Aslinya loh. Kalau di luar pacaran itu, ya kan, maaf kata gitu ya. Ya yang enggak aslinya bisa aja tampil. Tapi kalau udah pernikahan aslinya, Bu, kelihatan. Ya. Nah, tapi kalau pernikahan itu, walaupun aslinya ada kekurangannya, kan pasangannya akan membantu dia menjadi lebih baik, gitu ya. Bukan untuk menghakimi dia. Tetapi kalau pacaran, ya, nah, ibu itu bisa diputusin kapan saja, ya. Malah bisa dihianati, gitu, dan yang lain, dilukakan, dan mereka anggap itu malah, maaf ya, saya katakan hati-hati nih. Saudara yang melayani orang non-Kristen, sebaik apapun mereka kepada saudara, Anda tetap dianggap kalau suatu saat perlu dipotong, ya kita saudara akan dipotong. Kalau ditanya kenapa? Karena di mata mereka ya memang Anda itu bukan kalangannya mereka, gitu ya. Nah, itu saya selalu gitu, sebaik-baiknya seorang yang berhubungan dengan kita tetap harus bisa menjaga sebaik-baiknya dengan mereka. Gitu. Kalau ada hal yang kurang pas, sebaiknya kita menghindar karena apa? Kita tidak akan aman bersama mereka, gitu ya. Karena kan mereka juga akan dipengaruhi komunitasnya. Nanti dibilang ini, kok kamu mau sih dibimbing orang itu? Ada di balik itu, ada rencana kristenisasi dan lain-lain. Emang nggak ada apa dari agama kita? Kok kamu begitu? Ya, dibilang lagi. Malah maaf kata tanya, ya kalau aneh lah kalian ini mendengar nasihat kebaikan kok dari orang kafir katanya. Emang nggak ada yang lain. itu pasti kena karena apa? Itu memang real. Itu real. Jadi kalau Tuhan memang ngajak kita berbuat baik kepada semua orang, mau seiman kita, mau di luar iman kita, Tuhan bilang lakukanlah kebaikan. Ya. Tetapi terutama kepada teman-temanmu yang seiman. Kalau ditanya kenapa? Karena yang seiman ini kan saudara sekandungmu istilahnya, ya, warga sama warga kerajaan surga. Amin. Sedangkan dari mereka itu kita nggak tahu yang mana nanti suatu saat mereka menjadi warga kerajaan surga, tapi tetap berbuat baik, gitu loh, ya. Bukan berarti kalau berbeda agama kita berbuat jahat atau tidak peduli, tidak. Justru kita katakan, gitu ya. Kebaikan kita harus terlihat lebih murni di mata mereka, ya. Kasih itu jangan pura-pura. Karena kalau pura-pura nanti mereka bilang ada udang di balik batu, ya. Nah, itu udah pasti. Tapi kalau di dalam Kristen beda lagi. Ini kenapa nih Ibu Hana aktif nih? Jangan-jangan dia mau menjadi orang nomor 1, orang top, orang begini, kan gitu ya. Terus ada kayak gini, oh di stop. Nah, jadi kayaknya rebut-rebutan posisi, rebut diakui, gitu kan? Nah, itu masalahnya kalau yang sesama. Tapi itu pola pikir dunia. Karena apa gini? Anda mau dimanapun, Tuhan juga yang mengaturnya, ya, untuk masuk rencananya. Kalau ingin mau dipakai Tuhan lebih jauh, jangan lupa 2 Timotius 2 ayat 20-21. Ya, Anda bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih mulia kalau kita memperbaiki diri kita dengan baik, gitu ya. Saya rasa itu ya Ibu Hana ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadilah kuat di dalam Tuhan ya. Amin. Ya, yang lain ingin bertanya? Oh, Pak Petrus, mohon maaf waktunya sampai jam berapa ya? Udah jam 9. Jadi untuk pertanyaan ditutup dulu. Mungkin yang mau bertanya bisa di chat, nanti bisa di. Ya, kalau enggak nanti bisa WA pribadi. Ya, jam 9.
Ya, di sini kan ada Pak Pendeta Wahyudi. Halo Pak Pendeta Wahyudi. Masih ada kan? Masih kan Pak Petrus? Masih ada Pak Wahyudi Lingga, teman kita dari Bekasi. Ya, saya minta untuk doa bangsa dan negara dan kita. Saya minta Pak Wahyudi untuk yang berdoa. Dilanjutkan oleh doa penutup dengan Pak Petrus. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu kami mendapat berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa kami dari Yesus. Jauhkan dari bangsa kami dari virus-virus yang berbahaya Tuhan Yesus. Begitu pula Tuhan Yesus, semua hamba-hamba-Mu Tuhan Kau lindungi Tuhan Yesus. Kau cukupkan segala keperluannya mereka Tuhan sesuai dengan kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Kau berkati Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Agar semuanya menjadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keamanan ini Tuhan Yesus. Kami untuk TNI, Polri, semuanya. Kau berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Hindari dari semua kekerasan Tuhan Yesus. Amin. Begitu pula Tuhan Yesus untuk perdamaian di bangsa kita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para dokter, para suster yang menjadi perawat, menjadi garda depan dengan ini Tuhan Yesus. Kamu yang memberkati mereka satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk pengurus di tempat ini Tuhan Yesus. Baik Pak Petrus maupun Ibu Nani maupun siapapun yang menjadi pengurus tempat ini, berkati mereka semua satu persatu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Mari kita Petrus. akan satukan dalam doa. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur kepada-Mu buat malam ini. Kami tahu masih banyak yang harus kami tanyakan, karena masih banyak hal yang belum kami pahami. Tapi karena keterbatasan waktu, sehingga kami harus mengakhiri untuk pertemuan malam hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus boleh turun, menjamah mengurapi, memberikan roh hikmat, pengertian kepada kami semuanya, sehingga setiap materi yang kami terima, kami bahas malam hari ini, boleh memberkati setiap kehidupan kami, dan boleh Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran bagi yang lainnya, sehingga kami boleh memberi dampak yang baik, dampak yang positif buat semua orang. Terlebih kami, Bapak Dr. Saud yang sudah pakai menyampaikan materi ini, Tuhan pakai, Tuhan urapi, bahkan perlengkapi dengan karunia dari Engkau, dengan pelayanan yang membawa banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Makasih Bapak, kalau sebentar kami bersama rekan-rekanmu yang sudah tergabung dalam Zoom malam hari ini akan mengakhiri dan kami akan beristirahat sepanjang malam. Tuhan perintahkan malaikat surgawi menjaga, melindungi, melihara kami hingga besok pagi boleh bangun dan kekuatan kesehatan yang baru. Dan satu hal yang kami yakini, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau terus berkarya, menolong, menyertai, akan yang berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati, dan kuasa Roh-Mu memberikan pengertian lebih lagi dalam kami melayani pekerjaan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anggota Zoom. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri Zoom ini dan kami berharap berkat surgawi turun atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati berkata, Amin.